2, 1, action. Balik lagi bersama gua Gorbon. Welcome back to Satur Sunday. Oke, hari ini gua kedatangan kita mengundang tamu spesial nih, 2 orang. Waduh, spesial. Karena kita mau ngomongin tentang sepeda. Karena lagi Covid. Ya kan pas banget ngomongin sepeda nih. Coba kenalan diri dulu dong. Siapa Anda? Anda siapa? Jangan tegang. Kenalin, nama gue Reza. Pakai umur nggak usah lah. Nggak usah lah. Ya udah, nama gue Reza. Biasanya dipanggil Banyak nih panggilannya anjing. banyak. Kalau misalnya nih sama ini gue dipanggil Jawir nih, sama ini Baon. Baon. Kenapa Baon? Itu orang ampun anjing. Oke. Kalau dari sudut kanan, Nama gue Tangguh. Tangguh. Biasanya dipanggil ada nama panggilan nggak? Enggak, Tangguh Enggak. doang. Emang Tangguh namanya udah serem juga ya. Orangnya Tangguh gitu ya. Oke, jadi kita mau ngomongin sepeda nih. Baon sama Tangguh sebagai tamu nih gitu udah kan. Cuman yang mau gua tanya pertama latar belakang lu berdua sih. Iya, gimana tuh? Dari kalian berdua sebenarnya main sepeda itu dari kapan sih? Ini siapa dulu nih? Gue duluan. Boleh Gue. dari mana aja? Gua pribadi main sepeda tuh dari SMP. Oh iya, dari Iya. zaman kita temuan. Iya nih kebetulan kan teman SMP nih. Reunian Iya. again. Kemarin ada Kapten Tik sama L, sekarang ada lu Wire. Aduh, terus. Iya kan dari SMP kelas pertama banget tuh kelas 2 SMP itu gue dapet sepeda hadiah ulang tahun Anjay. dari bokap. Dan kebetulan dikasihnya tuh waktu itu fix gear. Fix gear. Sepedanya kan ada kayak mountain bike, Mhm. sepeda lipat. Mhm. Kebetulan gue dikasih fix gear dan Fix gear. kebetulan di situ sama Dadan Fata gitu. Oh, sama Dadan, Kakek, Apa? Yoga, Iya. Irfan Naruto. Nah, itu sama lagi main juga begitu. Jadi Oh, lagi gue main awal sepedaan. banget main sepeda tuh itu pas SMP. Oke. Kalau Tangguh sendiri dari kapan main sepeda kalau gue tahu nih? Kalau gue dari kecil sih. Oh, Dari kecil banget. emang kecil sih belajar sepeda, cuman gue nggak pikirnya gitu gue. Kayak lu main sepeda langsung bareng-bareng tuh, konvoy anak-anak. Iya, bener gue juga SD, sih. iya kan? Karena bokap gue suka sepedaan juga. Oh, gen tuh kali bisa dibilang gen ya? Iya, gen lah. Gen, Iya. terus Benar. sepeda. Tapi awal main mountain bike sih. Mountain bike, Gitu. berapa lama? Sampai sekarang? Dari SD lah, dari SD. Terus berhenti di SMA gue. SMA udah males main sepeda. Lebih 5 tahun berarti ada lebih dari 5 tahun lah ya? Lebih lah, kalau sepeda doang ya. Iya, Kalau- sepeda kalau doang. Turun ke jalur fix gear kayak dia, Hmm. itu baru 5 tahun yang baru. lalu. Berarti lu berdua nih hampir sama lah, 5 tahun lebih lah ya main Iya. sepeda ya. Nah terus kalau boleh tahu sepeda yang dipakai kalau tadi kata Jawir nih dia mau apa? Fix gear. Fix gear. Hmm. Kalau lu udah Fiksi lah anak fiksi ya dulu ya. Fiksi lah. Itu Kalau fiksi. lu Nggu? Sama fiksi juga. Kalau sekarang fiksi. Fiksi Iya. sampai sekarang. Nah. Nah itu kalau boleh tahu selain itu budgetnya berapa sih? Nah, kalau lu kan dikasih, cuman pas lu udah Aha. kayak gue udah menjalani ya kan, terus udah gede gue punya pengangkat biaya, lu beli nih sepeda. Iya. Nah, masalah budget sebenarnya balik lagi tergantung sih ke masing-masing orang Jan. Jadi kalau gue nih cerita dikit nih. Iya boleh. Apa silakan. namanya? Kalau kesake lu, gue bikin sepeda begini, gue bikin sepeda susah. Jadi, duit. Gue dikasih nih sepeda, udah dikasih. Nah itu untuk gue kan ganti-ganti sepeda tuh. Nah itu nyokap bokap gue nggak tahu tuh sampai sekarang Sampai sekarang? nggak tahu sepeda gue sekarang tuh apa dan istilahnya harga pun nggak tahu. Jadi misalnya kayak gue ganti nih misal ganti sepeda, kok ganti lagi beli dari mana kan? Beda nih sama yang papa beli. Iya ada tuker gitu. Dikira di sekolahin sepedanya. terus Iya. iya jadi bagus tuh ya kan. Jadi iya bertahap. Waktu itu gue awal sepeda gue masih warna-warni Jan. Iya begitu dah. Ada ini nggak? Ada apa? Bendera merah putih kayak anak SD. Kan? Warna frame tuh putih. Warna ban hijau. Wheelset lu hijau. Gak wheelset gue putih. Bannya hijau. Iya bannya hijau. Bannya hijau terus stangnya merah. Pokoknya stang sama seat post merah. Pokoknya itu warna-warni ya. Iya warna-warni ceria banget dah Iya, itu. Pak. Biar mungkin bokap gue ngasih biar gue seneng banget gitu. Lu rawat ya kan, tolong dirawat. Iya, misalkan, abis itu ya kan. makin kesini makin sadar gue kan. Alay.
Anjing. Emang alay sih mungkin. Iya, sekarang. itu ya emang pasti ngelewatin proses alay itu sih. Nah, Benar. gua ngeripen warna abu-abu. Nah, nggak lama ada waktu itu tahun 2014 apa 13 gitu custom. Lu main Jadi sendiri lagi. enggak, jadi frame-nya itu di custom. Nah, jadi frame gue ini yang istilahnya gini, gue custom jadi kayak gimana fixed gear yang lebih inilah yang lebih proper gitu. Iya, lebih dilihat orang juga, wih, cakep lebih enak dilihatnya. Enak Iya, dilihat itu orang, custom ya kan? tuh. Nah, itu gue custom. Nah, terus abis itu nggak lama itu ya gue pakai itu 1-2 tahun, terus gue jual, ada yang mau kan ternyata. Ya udah, gue sambil ngumpulin juga tuh, gue jual, gue beli lagi. Jadi gue gitu puterannya, gue jual, gue nambah dikit, ya tukar gitu tambah ya. Iya Kayak gitu. pegadaian. anjing. Menarik. Kalau lu gimana untuk masalah budget sepeda gitu? Budgeting. Misalkan lu kan dikasih juga apa enggak sih sama bokap, sama kayak dia nih, dikasih ditukar lagi, beli baru lagi. Kalau gue awalnya, kalau sepeda pertama gue ya MTB kan. MTB. Kalau MTB sih jatuhnya ya disayurin sama bokap gue sih. Soalnya bokap gue suka juga kan. Jadi kebantu lah dari budget. Jadi irit lah. Irit lah. Paling lah. Dari gue sendiri Dari irit. lu sendiri Bokap kan. gue nggak iri. Oke. Gitu. Bapak lu ya nggak ini. Biasanya yang lebih ini tuh bapak-bapak tuh biasanya yang lebih Soalnya banyak MTB mau. benar, MTB Iya. emang gue liat kalangan orang tua lah ya gitu, Iya. om-om emang banyak. Yang sekarang tren lagi corona pun juga pada yang bapak pakai kayak Kalau MTB. bapak sekarang ini sih, Sally sih tuh. Iya mungkin karena udah makin Iya, tua. kalau ya sekarang kan. udah ya udah goes aja lah, olahraga yang penting. Nah sama ini gue mau nanya, ngerakit sepeda sebenarnya. Kalau lu pernah nggak ngerakit sepeda gitu? Pernah. Semua sepeda gue rakit sendiri. Nggak. Langsung beli yang Iya, jadi. gitu enggak. Iya sih. Nah itu gue pengen tahu nyari Budgetnya. partnya, budgetnya gimana tuh? Anjing, Itu- di background itu harus tahu breakdown. Kalau di Harus. breakdown, ya boleh sih. Harus tahu soalnya. Yang fiksi apa yang road bike? Road bike aja. Kalau road bike ya lebih gampang sih. Tapi lebih banyak ya. lebih banyak. Jadi kalau frame-nya doang gitu, frame set, itu paling tergantung orangnya sih kalau mau beli yang emang bagus atau gimana. Kan kalau gue tuh nyarinya yang bagus bagus sekalian lah. kan. Sekalian gitu biar daripada- jangka maksudnya waktu makainya kualitasnya, tuh kualitasnya panjang. juga panjang. Nah, enakan kayak gitu kan. Ya udah beli paling frame gitu 10 lah. 10, itu frame doang. Frame doang. Belum lu tambah ban, stang, rantai tuh ya. Kalau road bike biasanya lebih Lebih mahal. Mahal, ya. daripada Iya. fiksi. Enggak, karena gue mikir fiksi yang mahal kalau ngerakit malah. Enggak. Ya tergantung, Tergantung. sih. Iya, nah itu balik lagi. Semua tergantung ke orangnya. Oh. Iya. Ngelihat kan kadang-kadang suka ada yang ngelihat taraf 1 juta mahal kita tuh beda-beda kan pasti gitu kan. Tergantung aja. Banget tergantung banget. Nah itu lu kira-kira boleh tahu nih habis berapa tuh dari first 10 juta, habis total berapa tuh kalau gitu kita tahu. Total Total. 42 lah. Bisa DP motor. Bukan DP, udah lunas. DP rumah bisa lah, Iya. sih kan. Wah, gokil. Nah, road bike tuh yang bikin mahal gitu. Soalnya kan kalau fiksi jatuhnya bener-bener apa ya, cuman frame, Simple lah. simple banget, frame sama soalnya gear cuma satu kan. Jadi nggak usah beli gear set. Kalau Iya. kalau road kan pakai gear set tuh. Itu yang bikin mahal banget kadang-kadang. Soalnya gear set tuh ada yang range-nya banyak. Yang paling murah paling 3 juta. Paling mahal bisa sampai 5 juta, 9 juta gitu-gitu. Tapi kalau bahasanya orangnya nggak pinter untuk nyari barang bisa dikele-kelein kali ya. Bisa banget. Bisa Bisa. banget Itu- kan. itu bisa Peluang, banget sih, peluang, ya. ya kan. Banget. Nah, makanya Bobber dulu kalau mau ngerakit sepeda lu harus tahu juga nih dari Tanggul. Paling nggak ngulik lah. Ngulik. Ngulik dikit-dikit lah. Karena Harus tahu biar harga. biar lu nggak ketipu sih Iya. gitu. Nah, kalau lu Wir ngerakit sepeda berapa? Kalau dia kan 40 berapa tadi? 42 juta. Gue gemeteran lu ngomong. 42 juta buat sepeda tuh ya. Kalau lu ngerakit di berapa ya, Wir? Karena gue fiksi kan jadi lebih simpel ya. Gue breakdown juga nih. Nah, iyalah harus. Gue waktu itu beli frame sendiri, beli frame-nya aja waktu itu sekitar 7 juta. Ya kalau misalnya di full bike hitungannya bisa 12 lah. 12 lebih murah dia, Nggo.
fiksi soalnya. Oh, fiksi. Fiksi gue Jadi, juga ya mirip sih. Pertama kan kalau gue lebih simpel ya fiksi, cuman nggak bikin kantongnya nggak Nggak nangis nangis. banget gitu, nggak nangis, Nggak gitu. nyekek kantong Iya, nggak nangis gitu ya. banget gitu lah. Paling nggak masih bisa ada buat hidup dah sebulan 2 bulan ke depan. Nyinyir nih gue kayak gue nih. Nyinyir nih kayak ini nih kan. Enggak, terus juga gue kalau road bike nggak begitu ini, Oh, nggak begitu. nggak main ya? Iya, Sama nggak sih. begitu main. Oke, oke, Jadi oke. lebih main ke fiksi aja. Nah jadi gue inget lagi Buburs, makanya kalau mau bikin sepeda ngerakit tuh cari yang bener dulu spare partnya, jangan asal bikin mentang-mentang tren sepeda naik, ya kan Buburs kita nih langsung beli, ada yang beli frame nih harga segini. Banyak yang jual kayak gitu sekarang. Iya. Kayak sampai ban dalam aja tuh dibikin mahal. Ih sedap. Karena Ban lagi- dalam dulu 70.000, sekarang 100.000 satu. Karena emang gue suka ngeliat deket-deket kayak kampus gue yang Senayan tuh kan banyak orang sepeda lewat situ kan, emang jalan protokolnya iya. gede ya kan, pompa, ganti ban, segala macem, gue gila, ini orang rajin banget ya gue Iya. bilang ya kan. Makanya hati-hati lah ya juga tuh ya, banyak banget orang yang suka ngambil Iya, kesempatan, nyari cuan nyari gitu. cuan banget ya. Iya makanya itu ya balik lagi kan nyari tahu dulu Iya, sebelum lo nyemplung, daripada lo udah nyemplung tahu-tahu boncos ya kan. Repot juga. Padahal bisa buat mangan lu Iya, ya kan, sambil makanya. jalan ya kan. Iya, Nah, gitu terus deh. yang kedua gue mau nanya nih, sebenarnya citra anak sepeda di masyarakat. Kalau ngomongin citra ada positif dan negatif. Nah, gue pengen nanya langsung nih ke kalian yang anak sepeda gitu. Sebenarnya lu nih Wir, pertama, apa sih positifnya anak sepeda dan negatifnya anak sepeda di masyarakat? Gimana ya? Positif di masyarakat. Negatifnya dulu. Karena negatif pasti paling gampang kalau Kan berita, negatif. berita buruk dulu. Oh, biar enak gitu ya. Iya, biar enak bener-bener. Citra pesepeda di mungkin nih bagi sebagian orang yang make kendaraan bermotor gitu, mobil apa motor, apalagi sekarang kan udah dibangun apa namanya Jalur sepeda ya. sepeda, mungkin beberapa orang itu nganggep kayak ini gue jalan udah sempit, terus nggak ada jalur sepeda aja tuh udah macet, gimana ada jalur sepeda gitu. Paling pikirannya tuh gue sempat juga baca-baca, ternyata ada beneran yang ngomong kayak gitu, kayak nggak usah, mending nggak usah lah gitu lah kan, padahal pemerintah tuh tujuannya biar mengurangi macet Iya, sama benar. sama polusi juga Polusi, kan. ya. Biar juga warganya sehat-sehat lah ya. Benar. Jadi ya menurut gue ya itu sih. Itu. Nah, kalau ya itu apa tuh negatif positif menurut Itu lo? negatif. Negatif Negatif dari orang-orang lihat anak sepeda, ada jalur sepeda dibilangnya makin sempit, makin ini. dan Gitu apa ya. namanya? Mungkin ada beberapa yang sepeda yang kayak liku apa? Iya, apa? Ngelak-ngelak lah. Iya, ya, ngelak-ngelak. dari mobil ya kan. ya sebenarnya itu nggak apa-apa sih, balik lagi asal yang penting sebenarnya nggak ngerugiin orang lain aja. Kayak lu mau nyalip gini ya lu harus tahu konsekuensinya, Iya. dan paling nggak lu udah harus ngukur lah kayak belakang lah sengaja. iya kayak ini loh film premium. Oh, Premium Rush. Kayak lu kalau pas mau ini ngeliat ada nih, Celah dikit. apa namanya, ini lu kalau lewat sini tuh gimana, lu kalau lewat sini tuh gimana, Ya, paling enggak tuh betul. cepet gambarannya mikir Iya. kayak gitu dulu sih, biar Oke. daripada ngerugiin orang lain. Kalau lu Ngguh, negatifnya gimana? Kayaknya dia gue ngeliat dari mukanya nih udah. Sebenarnya anak sepeda kecap negatif Anjing. gitu ya kan. Dari mukanya udah jelek nih anak sepeda gitu ceritanya. ya. Banyak sih. Apa nih kalau dari Tanggul nih? Apa? Negatifnya. Negatif ya. Kalau negatifnya sekarang aja ya. Sekarang, yang lagi masa sekarang lah. Sekarang menurut gue gini, kalau zaman corona sekarang nih, kalau menurut gue citranya tuh kayak naik turun gitu loh. Kalau dulu kan kan sekarang lagi zaman banget nih sepeda. Zaman banget. Sepedaan semua orang. Semuanya. Terus jadi kayak banyak pendatang baru kan. Sekarang sepedaan yang banyak tuh jadi kayak tergeneralisasi. Generalisasi. Generalisasi. Ya gitu lah jatuhnya. Jadi kayak citra yang lama agak ketumpuk sama anak-anak baru juga kan. Yang Baru jadinya sepedaan. agak-agak rokes. Iya, ada yang rokes juga, ada yang soalnya ya gimana ya? Jadi kurang bagus lah kalau sekarang. Soalnya banyak anak baru juga. Kita nggak nyalain Nggak mereka. ngejudge, Iya, nggak iya, ngejudge. Nggak apa-apa, soalnya. sepedaan nggak apa-apa. Tapi tau lah. You know the rules lah, gitu lah. Jangan jadi ngerusak citra Anak sepeda kita yang udah lama sepedahan. Hmm. Takutnya soalnya dari kemarin gue sepedahan kan, sering sepedahan. Terus kalau dulu sebelum zaman mobil itu nggak terlalu emosian lah. Nggak ada, Benar. iya maksudnya nggak Iya. masih suka ngasih jalan Iya, lah. Nggak masih ngegubris jalan. lah, Nggak ngegubris, ngegubris, nggak bodo amat. ngegubris, Iya. masih Soalnya bodo amat. kalau gue jujur dikasih jalur sepeda,
gue kurang setuju gue. Soalnya kecil banget kan. Soalnya ya kecepatan orang sepeda tuh Beda-beda. Ada yang pelan, ada yang gitu. Kalau anak ya, kalau fiksi kan cepet kan. Iya, cepet, Mau nggak iya. mau. Terus banyak ketemu seri yang ya biasa-biasa aja yang 25 km/jam. Kalau kita paling berapa sih? 30-an lah. Standar Standar tuh ya, standar 30-an. 30 ya. Soalnya Segituan. kalau pelan juga kayak rada capek nggak Capek, sih? justru lebih capek kalau pelan. Kalau pelan tuh justru lebih capek Malah soalnya kalau sekarang kayak pelan juga diklaksonin buruan dong. Iya, ya kayak gitu kan. Malah dia ngegas nih. Nah, Si kita goblok siapa sih ini ya kan? Iya kan? Si goblok gue lagi naik sepeda gitu loh. Lu nggak tahu gue capek, lu tinggal gue gas iya, aja, kan? makanya. Lu tinggal secara pelan-pelan aja gitu aja gitu ya kan. Nah, kalau positifnya gue apa? Lu lihat Citra sekarang anak sepeda. kalau sekarang Positifnya positifnya ya nyari sehat aja sih. nyari sehat ya. Emang buat gara-gara emang lagi Covid ya, makanya nyari sehat. Citranya oh yaudah ini berarti orang pengen sehatnya gitu. Ya. Oke. Gitu doang sih. Lu Wir? Kalau Positifnya? gua positifnya ya sama sih, nggak jauh beda, nyari sehat. Terus mungkin karena kemarin lockdown 3 bulan mungkin Bosan, terus benar. refreshingnya begitu mungkin sepedahan, dan mungkin beberapa orang yang kayak baru sepedaan bisa bagus sih menurut gua, kayak orang yang tadinya nggak sepedaan terus jadi sepedaan awalnya mungkin buat iseng-iseng, ntar siapa tahu keterusan ya kan. Iya, benar, Ngerasa, benar. wah ini seru juga nih begini nih gitu. Maksudnya sepedaan, oh iya udah lama sepedaan, gue juga lama gak keringetan ya kan. Iya. Keringetan ngeluarin racun juga lah gue ya kan. Nah sama ini nih, ini gara-gara ngomongin tren sepeda di corona, tanggapan lu berdua lagi. Yang pertama Jawir nih Wir. Kenapa sih kok tren sepeda di tengah pandemi naik? Nah, Semua orang jadi sepedaan yang kalau Iya. tangguh. Nah sih. Itu gue sih sama sekarang kan apa namanya, jujur aja belum dapet jawabannya kenapa bisa Setren sekarang lagi. olahraga sepeda tuh lebih banyak. Gue sekarang kayak misalnya balik ke rumah nggak lihat orang sepedahan, pasti ketemu pasti seenggaknya. iya pasti 1-2 lah pasti ketemu. Nah itu kenapa makanya kok tren sepeda naik di tengah pandemi gue nggak tahu sih. corona ini nih, kenapa Corona. nih? Kenapa nih? Mungkin gini kali ya, karena gue nggak tahu sih, mungkin karena apa namanya, sekarang setahu gue olahraga kayak futsal gitu di beberapa belum boleh dibuka. Oh iya di gor-gor soalnya belum boleh Iya, dibuka. gor ya kan? juga mungkin ada beberapa yang udah, tapi kebanyakan dari peraturan apa namanya pemerintah Pemda DKI kayaknya masih belum ngebuka mungkin. Benar. Ya simpelnya berarti olahraga sepeda atau jogging biasanya. Oh iya, mungkin itu salah satu jawaban sih. Masuk banget di logika ya, kalau emang futsal, basket, mau apapun lagi susah ya, gue lari ke sepeda kalau nggak jogging. Iya, Sepakat gue. yang simpel jadinya. Simple. Heeh. Kalau lu Gu, kenapa Gu? Kalau gue Nih dia dari tadi nih mukanya nih, wah pengen banget nih. Gue suka nih dia nih. Ada yang sesuatu. udah ada ininya Niatan nih maksudnya. udah derdek Dek nih kan, kenapa sih? Ini kenapa sih emang tren sepeda? Gue udah main sepeda lama tapi baru ngetren lagi sekarang gitu loh maksudnya. Kenapa tuh? jadi gue tuh dari kemarin juga bertanya-tanya sama teman-teman gue sesama sepeda gitu kan, sama yang nggak sepedaan juga. Yang sepedahan udah lama justru bingung. Nah kan? Iya, Makanya kayak Jawa juga bingung nih, kan. ya kan kayak Jawa Iya. lu bingung nih. Gue malah dapet jawaban dari temen gue. Gue tanya, menurut lu kenapa sih? Kenapa sepedahan sekarang? Kenapa kan sepeda jatuhnya lu harus beli sepeda lagi gitu kan? Luar Kalau biasa duit lagi lagi. ya. Yang harganya sekarang katanya minimal 2 juta, orang pada ngantri Iya, di toko iya. sepeda, ya Nah, kan? itu mahal gitu. Kenapa sepeda? Kenapa nggak jogging? Lu pakai sepatu apa juga bisa kan? Kan lebih murah gitu. Terus gue jawab gini, kalau itu society Indonesia kayak gitu emang. Oh. nyari gengsi tuh nggak sih? Iya sih. Kayak ya udah lu ketemu temen-temen lu, sepeda lu harganya mahal gitu. Masukin Kayak, snapgram, iya, ya duit kan, gitu-gitu duit. ngasih tahu. Padahal Ini tukang lu somai yang dari dulu sepeda sebenarnya nggak pernah masuk snapgram ya kan? Iya. Dia tiap kali naik sepeda, somai nggak dimasukin. Iya. Sekarang Ada kalau culture sekarang pamernya ada gitu. culture pamernya kan. Iya. Kalau sekarang makanya gue orang-orang mau sepeda kok jadi nge-post dulu mau ke sepedaan Iya, kuy, ya kan? gitu. Karena kalau gue emang orang lama dari gue beberapa kayak dulu Jawi ini kan udah sepedaan aja. Iya. Dulu Jadi kayak sih, belum L. ada Instagram. Iya, maksudnya ya udah sepedaan aja Iya. gitu, nggak usah beribet maksudnya ya kan. Mungkin itu sih jawaban yang paling kena di Tangguh, bener kayak ada society-nya Indonesia emang culture-nya pengen dipandang Iya, ya kayak kan? gitu. Cuman
ya ini Bobers mungkin ya itu bisa kalian ambil lah, cuman Iya. dasarnya kan kalian paham nih maksudnya kenapa sepeda naik lagi Ngerti ya. lah. Ngerti lah tadi Maksudnya dari si Jawir ngomong ya emang paling gampang itu simpelnya alasannya kalau ditangguh ya emang ada beberapa yang gara-gara sepedanya mahal gini ya kan. Nah sama ngomongin sepeda mahal. Kenapa sih orang-orang lagi mahal, ngomongin anjing. Brompton? Brompton. Brompton ya? Iya, Brompton. itulah Brompton. apa. Brompton tulisannya namanya Brompton. Brompton. Nah itu kenapa sih? Apa bedanya sih sepeda mahal dan yang sepeda biasa gitu? Nek, apa ya? Kalau misalnya nih, gue sih bercandaan gue kayak misalnya contohnya road bike nih. Road bike mahal sama road bike biasa, anginnya beda suaranya. Suara anginnya beda, kalau enggak suara ininya, Goesan rantainya kayak suara Suara rantainya. hub itu Iya, beda. itu beda bercandaannya Makin kenceng begitu. makin mahal gitu. Pokoknya pasti kayak udah denger yang sering denger misalnya ada orang gue pakai sepeda mahal nih road bike misalnya kayak dan di compare sama yang istilahnya Yang ya biasa standar, lah, yang standar. pasti dengernya beda gitu. Iya pasti Langsung ada. dikritik ya standar ya gitu ya Iya, kalau gitu standar ya kayak gitu ya standar ya gitu sepeda ya anjir. Nah emang maksudnya ya itu kenapa sih ya mas Kenapa bisa mahal? kali ya maksudnya mahalnya kenapa terus kenapa emang orang-orang yang Brompton maksudnya apa bedanya sih ada dari rantainya kah mungkin yang kata dibilang Jawir beda lebih Gue tambahin enteng. dikit nih. Gue tambahin dikit. Enteng. Kalau misalnya nih Brompton mungkin karena mungkin beberapa udah tahu, cuman sekarang kan lagi kayak hype banget. Betul. Mungkin gara-gara kasus Garuda itu. Oh iya Aduh, iya. gua ikut. Yang pajak Mungkin. segede Alaim ya. Iya, nggak ngerti lah mungkin karena berita itu atau mungkin karena waktu itu sempat ada kasus yang masalah om-om naik Brompton ke kafe tuh nggak ini gue yang Jadi masukin ya? Iya yang dimasukin Nggak permisi kan? kayak dan banyak gitu Iya, yang maksudnya. rame-rame gitu kan? Iya mungkin karena itu jadi mungkin citra Bromptonnya Naik lagi. jadi bikin Boleh, ya ada boleh, positif boleh. negatif lah. Iya sih. Nganggu tadi apa ya lu mau nambahin apa tuh? Brompton kenapa mahal? Nah, Kalau dari awal, Brompton tuh sebenarnya emang mahal. buatan mana sih? Gua Inggris. Inggris. Buatan Inggris. Awal tuh kalau ngomongin kayak sepatu juga sih. Kan kalau ada retail dari resale kan. Iya. Kalau Brompton tuh retailnya emang udah mahal. Dari awal udah mahal. Mahal banget lah. Ya 20, 30-an. Segituan emang. Itu justru yang paling murah istilahnya. Iya, segitu di, yang paling di kelas murah. Brompton tuh 20. Itu bayaran semester gua masuk kampus tahu nggak 20 juta. Anjir. Iya, segitu tuh 20. Segitu standar. Iya, 20 sampai 30 istilahnya yang range standar lah. Itu Di biasa. Brompton, Nah, di Brompton. Itu di Brompton. Kemarin ada Brompton yang paling mahalnya gitu lah. Yang enteng banget gitu-gitu. Titanium ya deh. Iya, ininya. yang titanium. Yang chapter 3, namanya chapter 3. Itu nyentuh 103 apa kalau nggak salah. Sekarang Mungkin karena lagi naik juga. nyentuh segitu. Gila 103 udah bisa nyicil apa aja, bisa beli apa aja. Itu kalau bahasanya kalau punya Brompton nggak mau, biasa kan sepeda tuh kalau di rumah kan ada paku di itu nggak mau tuh Brompton ya ini di situ ya dicantolin Dibawa tidur, di bawah kasur. Iya. lebih sayang sepeda Oh, daripada keluarga. disayang Alik, banget. Alik. Apalagi kan biasanya orang-orang juga misalnya ada temen gue yang main Brompton juga maksudnya beli dan mereka tuh nggak ya udah beli udah gitu aja. Ada yang dimodifikasi kayak diganti customin lagi, iya ya diganti-ganti dan part-partnya wah Iya. Kacau. bikin Soalnya bisa dipasangin part road bike juga. Oh. Yang lebih mahal lagi. Kayak ya disayurin aja gitu itu sepeda. Mahal, ganti wheel set mahal lagi gitu. Tuh Bobber salah satunya kenapa Brompton mahal. istilahnya kalau di mobil mah Mercy lah Brompton. Iya, kayak Mercy gitu. Nah sama ini, gue karena ngebahas jalur sepeda. Jadi gue beberapa kasus, gue ngikutin beberapa ini ya artikel berita gitu kan lagi sepeda tren sepeda naik. Menurut kalian tuh emang jalur sepeda apa sih pandangannya gitu, jalur sepeda tuh emang berguna apa enggak sih dibuat sama pemerintah gitu maksud gue? Berguna nggak sih sebenarnya? Karena yang gue lihat tuh beberapa masih ada yang minggir, Iya, iya. motor, mobil, ya kan jadi orang sepedanya yang ngalah. Iya. Nah kan lucu maksud gue. Nah itu maksud jalur sepeda emang berfungsi nggak sih dari sekarang tuh? Kan 2000 berapa dibikin? 16 ya? 16 apa 17 ya? Oh, 2016 ya. Kurang 16 ya? Nah itu maksud gue, menurut lu tuh berfungsi nggak sih menurut kalian nih jalur sepeda? Nggak guna sih. enggak untuk sekarang enggak anjing. Nggak ada gunanya. Kayak ini nggak usah ngomongin kayak ada motor atau mobil deh. Kayak jalur sepeda kan dari Fatmawati ada. Iya.
lu lihat deh jalur sepeda di Fatmawati itu jelek banget. astagfirullahaladzim gitu dah asli Parah nih. udah bekas galian PLN. Iya, benar masih Terus ada bolongan nih. iya apa ya nggak jelas Iya, jadi Tidak bisa orang- buat semua sepeda lah gitu. apalagi kan kalau misalnya balik lagi ke kalau gue pakai fixed gear nih kan ban di fixed gear tuh istilahnya rentan lah, lebih rentan dari sepeda-sepeda lainnya. gampang oleng lah ya. Gampang bocor gitu-gitu deh. Nah kalau misalnya lewat situ tuh kayak apa riskan aja gitu loh, bikin repot. Iya. Nggak masuk jalur sepeda, Iya. ke kanan gitu. Justru makanya kalau gue biasanya nggak pernah lewat jalur sepeda kayak karena rusak, karena gitu. Belum berfungsi dengan baik lah ya gitu ya. Nggak ini sih dulu katanya sempat digembur-gemburin lewat lewat jalur sepeda di tilang. Tapi nggak ada gua lihat. Nggak Biasa-biasa ada. aja. Kalau macet Biasa-biasa aja. motor semua di Nah, sini. kan. Iya. Semoga sih ini didengar nih, karena gue setuju karena emang jalur sepeda tuh sebenarnya penting juga buat kalian atau para bobers yang naik sepeda tuh penting buat keamanan ya kan. Sama ini kasus yang gue ikutin, anak sepeda dibegal. Aduh. Anak sepeda Belum dibegal. lama ini tuh ya. Belum lama Yang ini. di ini ya. Panglima Poli. Jadi bacot. Yes. Nah itu tanggapannya gimana sih menurut kalian? Karena gue lihat emang yang sekarang tren sepeda tuh prokesnya di atas jam 2, jam 3, jam 4 tuh masih ada. Masih ada. Jadi riskan menurut gue, jadi target begal dong mereka ya kan. Nah maksud gue kalau waktu zaman dulu kalian sepeda tuh dari jam berapa ke jam berapa sih untuk night ride atau Habis maghrib sih tuh kalau habis maghrib? Dari sore. Cabut jalan. Cabut jalan. Jalan biasanya dari sore kalau nggak ya habis maghrib. Paling lama tuh ya jam 11 malam 10 malam lah gitu ya kan. Apanya? Maksudnya night ride-nya gitu. Nah, Jam itu 11 tergantung lagi ya. Kadang-kadang kalau ya balik lagi sih ke orang, kalau gua sama Tangguh biasanya bisa sampai jam 12-an gitu. Tapi Tapi karena masih sejalur jalan. kali ya, Iya. sejalur kan. Nah makanya pendapat lu gimana tuh? Ada anak sepeda dibegal. Kalau kita, gue nggak takut sih tapi. Lu nggak tahu gua. Nggak takut gue. Oh nggak takut, Nggak gua kira nggak tahu. Tapi ya udahlah gitu. Iya sih soalnya kan dia sendiri gitu soalnya. Yang bikin ngeri juga gimana ya? Zaman sekarang tuh orang Udah tahu. lebih aware lah. Iya, Sepeda benar, mahal benar, mana, benar, sepeda murah mana. Jadi udah pada tahu maling-maling juga, udah tahu barang. Nah yang diambil juga bukan sepedanya, HP-nya yang diambil. Iya. Tapi perutnya diseset. Sampai itu. Nah, itu katanya ini masih nahan gitu loh. Jadi dikasih tipis-tipis. Iya. Sini barang lu ya kan. Enggak, soalnya menurut gue ya tahulah lagi pandemi begini lu harus berhati-hati karena emang nggak tahu begal sekarang udah ngincar anak sepeda, bahkan udah ngincar yang waktu itu kayak naik Gojek yang suka misalkan lu main HP di belakang di samber segala macam. ya. Maksud gue ya kalian juga hati-hatilah nih yang naik sepeda gitu ya kan. Ya jangan terlalu malam juga gitu maksudnya. Ya jaga sayangin badan kalian lah gitu. Kalau ya kan. kalaupun malam, Iya loh. misalnya emang gue semalam, sebenarnya nggak apa-apa asal kayak kalau Rame emang ya? kalau lu sendiri dan istilahnya lu ngeliat kayak jalur gue nih jalur rawan, mendingan nginep atau Iya itu ngajak maksud gua. teman gitu Itu, loh. Itu. Nyari yang rame sih gue. Iya, Biasanya biasanya jalur rame guys. biasanya kalau misalnya balik malam, gue pribadi juga suka ada barengan kan sama temen gue Vicky itu. Biasanya ya bareng balik. Nah itulah maksud gue ya jangan sampai kejadian lagi nih. Gue juga pesen, gue takutnya ya kan kalian nih mulai Amit sepeda ya. kan amit-amit lah. Harus waspada sih menurut gue. Iya, Harus waspada sih waspada. Kalau mereka kayak gitu. gitu tuh mereka melakukan kejahatan itu jatuhnya kan kayak oportunis aja. Iya, peluang, Oh, gila nih emang orang peluang. sendiri nih, pas Iya, banget nih. peluang Sepi banget. lagi jalanannya. Sepi lagi. Nah mungkin ya itu sih pembahasan hari ini, maksudnya dari latar belakang kalian ya kan, citra anak sepeda menurut kalian, tanggapan kalian dari kasus-kasus masalah jalur sepeda dibegal, isu-isunya trending kenapa sepeda, ya terjawab lah gitu, karena banyak orang yang mau sepedaan juga nggak tahu kenapa sih kok gue ikut-ikutan aja ya kan, maksudnya tahu dulu biar nanti kayak ngerakit sepedanya enak, ngerawat sepedanya enak, aman di jalan apa enggak ya kan. Nah itulah episode ini gitu, anak sepeda ya kan. Mungkin sih dari gua itu aja. Jadi simpulan hari ini sih, jadi kalian bisa tahu gitu pandangan anak sepeda gitu. Kenapa, terus juga simpulannya tadi udah dikasih tahu juga sama Tangguh dan Jawir kenapa naik sih tren sepeda, terus ngerakit sepeda berapa, semua itu bisa kalian lah ngambil lagi kesimpulannya gimana. Terakhir ada penutupan nggak nih dari kalian berdua? Ini, lu tau nggak yang apa? Gimana? Meme di
sosial media kayak Instagram, Twitter gitu. Masalah yang kayak apa sepeda buat instastory gitu-gitu. Oh Sebenarnya kalau gue pribadi kayak anjir lu ngapain sih kayak gitu? Maksudnya kayak ya udahlah itu balik lagi ke orangnya aja. Suka kita Iya, maksud gitu gue loh. ya sosial media diciptain buat kayak gitu juga. Iya sih, benar. Dan ya misalnya ada orang yang bermain sepeda terus main sepeda dan story gitu ya sebenarnya menurut gue fine aja. Emang dan netizen lebih- aja. Iya, maksud gue ya netizen itu yang suka gitu begitu. Masih ada yang nyinyir sih. Nyinyir. Nah cuman apa nih penutup dari kalian apa nih buat lagi pandemi gini sepeda anak sepeda harus lebih gimana? Ada pesan nggak nih? Ya waspada aja sih. Waspada tetap ya itu Kalau sepeda keselamatan malam pertama. tuh, kalau bisa ada pairingnya lah. Kalau balik bareng. paling Kalau enggak ada teman baik bareng. Iya, kalau sendiri nyari jalur rame lah seenggaknya. Harus rame. Sepakat. Iya. Selamatan noise number one. Soalnya Sepakat gua. kalau kita lagi puasa nih, kita kan mungkin sepedahan siang nih. Ya udah sepedaan habis maghrib, habis buka, balik tuh jam 4 pagi. Iya. Sahur Gua di jalan. Gue balik sendirian. Iya. Lewat Kemang. Ya nggak apa-apa. Iya. Santai soalnya rame. Rame benar. Kalau lu apa Wir? Penutupan lu Wir? Apa? Nggak jawab. Jadilah pesepeda yang bijak. Ya anjing. Selalu pakai helm jangan lupa. Ya tai anjing. Kagak anjing. Apa dong? Apa? Sampaikan ke para boomers nih. Apa ya? Ya udah sih, sama sih gue kayak Tangguh ya. Lu Selamatan. kalau yang penting lu mau apapun olahraganya ya safety buat diri lu tuh dijaga lah. Maksudnya lebih aware aja sama keselamatan diri sendiri. Benar. Dan ya itu kalau lu mau balik malam apa gue semalam gitu, kalau bisa ada temennya. Dan kalau emang pun lu paksa balik malam ya cari-cari jalan yang kata Tangguh tadi bilang rame. Gitu aja sih emang. Yang penting waspada sih. Tuh, boomers dengar ya. Yang penting keselamatan number one, bukan sosialita. Iya, anjing. Keselamatan. Karena kalau lu dengan selamat lu baru bisa naikin sosialita lu. Nah, Betul. lu nggak selamat apa yang mau disokin? Nah, itu ya Apa kan. yang mau dipamerin? Apa yang mau lu pamerin ya kan. Makanya keselamatan semuanya dijaga. Oke, hari ini itu aja tentang tema kita angkat sepeda. Jangan lupa komen, subscribe, like. Gua Gorbon. Reza. Tangguh. See you in the next episode. Peace out.